Selamat pagi. Nih, komennya keren ini. Komennya bagus banget. Ya, dari siapa ini? Syahdu. Ya, Pak Syahdu ya. Ini kan bener, oh, kok ini. Sebentar. Nah, baru lihat dah. Ya, baru lihat. Sudah mau setengah abad baru nyadar kenapa kalau sakit selama ini mulut kita pahit, gak nafsu makan. Padahal cuma demam sebentar. Mantap Pak Jess, terima kasih ilmunya. Nah, ini pembelajaran yang saya kemarin ajarkan ya. Saya tunjukkan. Kenapa orang yang sakit itu Tuhan buat mulutnya pahit? Kenapa Tuhan menjadikan kamu sakit? Kenapa Tuhan mengizinkan kamu sakit? Tujuannya supaya kamu itu tidak makan. Tujuannya supaya kamu tidak makan. Kenapa? Supaya tidak makan. Supaya mitokondriamu membuat keajaiban tubuhmu sendiri. Makanya kamu dijadikan manusia yang tidak doyan makan. Kapan? Ketika kamu sakit, atit. Atit badannya atit. Kepalanya atit, jantungnya atit, semua yang berhubungan dengan atit, ya, semua yang berhubungan dengan sakit, kamu pasti dibuat tidak bisa atau tidak doyan makan. Tapi yang luar biasa kalau kamu berobat, justru malah kamu diajarin supaya makan. Nah, itu yang saya tidak habis pikir. Makanya kalau sampai suatu hari ya Tuhan kasih saya rezeki, lalu saya bisa membuat rumah sakit, makanya saya akan membuat peraturan. Peraturannya adalah pasien tidak dikasih makan pagi dan malam hari. Siang harinya pasien dikasih makan yang berhubungan dengan makanan untuk selnya. Dan harus dihabiskan. Apa itu? Yang makanan yang berhubungan dengan selnya. Telur, ikan, daging, seafood. Nah, baru pasien akan cepat sembuh, dan kalau sembuh beneran. Gitu. Ya, yang penting-penting aja kalau pasien sakit tuh yang penting-penting aja. Apa itu? Infus. Itu yang penting-penting aja untuk pasien. Ya. Terus apa? Superfood, suplemen. Suplemen itu yang paling penting. Karena apa? Karena suplemen akan membantu tubuh kita untuk ternutrisi dengan baik. Makanya tubuh butuh suplemen. OBAT kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak perlu dikasih. Karena OBAT itu kadang-kadang justru malah memberikan efek samping, efek domino yang justru membahayakan manusia tersebut. Dan biasanya, mohon maaf, OBAT itu diberikan kepada pasien itu tidak sesuai dengan kebutuhannya pasien. Saya tahun 2019 ketika ke RS ya, ketemu sama ranjang termahal itu. Ketika saya ke RS, keluhan saya adalah ngos-ngosan. Ngelangkah satu langkah, berhentinya 5 menit. Satu langkah itu. Kamu tahu kan rumah sakit Boromius yang masuknya lewat tangga sebelah itu, naik tangga sebelah itu di rumah sakit Boromius, itu setengah jam lebih saya. Tuh, sendirian, tidak ada yang bantu. Anak saya di Jakarta semua. Aduh. Saat itu sedang COVID, ya 2020 awal itu, sedang COVID. Ayo, itu terjadi itu. Ketemu sama dokter, nggak bisa ketemu Pak, nggak bisa ketemu Pak. Harus pergi cek darah dulu, harus pergi ronsen dulu, harus pergi ke itu, apa namanya itu yang diorok-olok hidungnya itu. Wah, ya sudah kena saya. Kalau nurutin mereka. Pasti ngos-ngosan kayak begitu pasti dikarantina. Nah, saya nggak mau melakukan itu. Ya, tapi ronsen semua saya lakukan. Nah, gara-gara dari ronsen itulah, karena ada pembengkakan jantung itulah, maka saya diterima sama dokter spesialis di situ. Ya, ketika ketemu sama DR spesialis, nah harusnya dia udah lihat ngos-ngosan, jantungnya bengkak, harusnya kan langsung diberikan sebuah tindakan secara khusus. Tapi tetap kalau ketemu sama DR, pasti kamu akan ketemu yang namanya diagnosa. Diagnosa itu adalah uji coba OBAT untuk manusia. Jadi kamu tidak ketemu sama yang paten. Tidak bakal. Nah, itu yang membuat saya ketemu sama DR pertama. 1 minggu minum OBAT, tidak ada manfaat sama sekali. Tambah parah. Tambah parah. Udah buang duit jutaan,
tambah parah. Tahu kan berapa bayar DR spesialis? Bener ya bro? Bener ya? Itu udah di RS loh itu. Itu sekelas RS loh, bukan sekelas dokter umum loh. Sekelas RS yang ada di dokter spesialis di RS. Itu masih dikasih percobaan tuh. OBAT yang saya minum ada berapa? 8 percobaan tuh. Seminggu kemudian tambah parah. Ganti DR yang lain. Ganti DR karena saya tahu ada informasi J-Aja-en TU-nya bengkak, maka saya langsung pergi ke sasaran tembak ke DR J-Aja-en TU-eng. Nah, begitu ketemu sama dokter J-Aja-en TU-eng, masih didiagnosa lagi, bro. Dilihat lagi kaki saya bengkak, terus kemudian hitam-hitam, ya. Terus kemudian dilihat ronsennya, ya untung nggak disuruh ronsen lagi. Nah, begitu diagnosa yang kedua, masuk ke USG. Nah, di USG jantung saya bocor. Ceprot, jebrut. Jantung nembak, nyemprot, brut, balik 30%. Nyemprot, brut, balik 30%. Nah, yang ditolong apa? Apakah langsung ada tindakan? Enggak, uji coba lagi. Nah, OBAT yang pertama itu disingkirkan semua, diganti. Ora ono urusan sama kolesterol, dikasih kolesterol. Ora ono urusan sama lambung, dikasih masalah lambung. Jadi semuanya berhubungan dengan itu semua gitu. Saya mikir, kok gini cara pengobatannya ya? Nah, itulah yang membuat saya mikir dan belajar. Apalagi ditambah waktu saya kecil, SD kelas 5 sampai SMA lulus, saya kerja dengan orang yang jual jamu. Dan saya tahu racikan-racikan. Oh, coba pakai ini, oh coba pakai ini, oh coba pakai ini. Akhirnya saya bebas dari semuanya itu ya. Dengan racikan yang saya buat sendiri. Yang sekarang ini Bapak Ibu saya tawarkan itu. Gitu. Nah, itulah sebab-sebab kenapa saya balelo itu. Karena saya melihat memang hasilnya luar biasa. Kapan? Ketika tidak makan. Atau artinya saya mengurangi jatah mulut saya. Tidak sarapan, saya menemukan itu menjadi sarapan yang terbaik semenjak tahun 2019-2020 itu. Tidak makan malam. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita membuat masalah inflamasi, tubuh kita membuat masalah oksidasi, tubuh kita sudah pasti kena radikal bebas. Itu gegaranya nomor 1 adalah kelebihan gula, kebanyakan gula. Kenapa? Karena makanan kita itu rata-rata gula. Melek motong, melek cangkem itu gula. Nasi itu gula. Jajanan itu gula. Cemilan itu gula. Gorengan itu gula. Minuman-minuman berenergi itu gula. Kamu makan pasti es teh manis. Kamu makan pasti es teh jeruk. Kamu makan pasti es campur. Kamu makan pasti jajanan-jajanan ini. Yang dibutuhkan tubuh malah tidak kita support. Anehnya yang diharamkan cuman RORO KOKO. Pabrik gula sama pabrik kue nggak diharamkan. Itu yang terjadi di negara kita kan seperti itu. Ya, nah begitu saya menemukan kok mulut saya pahit ya, jadi nggak doyan makan ya. Oh ternyata ketika saya turuti itu dan hanya jam 4 sore saya paksa makan. Waktu itu masih makan 1 sendok, nasinya 1 sendok, ikan gembongnya 2, ya. Tahu tempe masih saya makan, tahu tempe goreng masih saya makan. Lama-lama saya melihat, oh kok jadi lebih bagus ya. Oh kok jadi lebih bagus ya? Sampai akhirnya saya putuskan saya tidak makan nasi, saya tidak makan tepung, saya tidak makan gorengan, saya tidak makan kue-kuean, saya tidak makan jajan-jajanan, saya tidak minum minuman berenergi. Tak buang semua. Nah, saya membuat racikan namanya racikan teh biji alpukat itu. Jadi hari-hari saya cuma minum itu aja, minum itu aja, minum itu aja. Jam 4 sore makan ikan gembung 1. Jam 4 sore makan tongseng. Jam 4 sore, jam 5 sore makan kaki kambing. Jam 4 sore, jam 5 sore makan steak. Jam 4 sore atau jam 5 sore saya makan apa itu lagi itu. Ya, yang berhubungan dengan daging-dagingan begitu. Dan kebetulan anak saya support. Nah, disitulah saya menemukan keajaibannya. Bangun tidur, minum racikan makcin, tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7, saya pilih jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6 sore, dan tidak makan malam. Nah, jadilah badan saya begini. Udah pasang ring jantung, udah bocor 30%, dan 2022 sudah stop tidak minum OBAT lagi. Dengan cara sehat seperti itu. Makanya sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Dan itu udah
nyata itu.